Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perulangan pada bahasa pemrograman C#. Oke, jadi untuk tujuan pembelajarannya, di sini kita akan memahami konsep perulangan pada bahasa pemrograman C#. Apa itu fungsi dari perulangan ini? Mungkin kalian sering melihat video-video atau juga ada yang mungkin juga pernah melihat langsung bagaimana proses pembuatan makanan atau minuman di pabrik. Kemudian juga mesin ini membuat, misalnya di sini ada game konsol ya. Nah, itu menggunakan robot ya, menggunakan robot. Nah, di mana robot tersebut itu akan mengerjakan pekerjaan yang secara berulang ya. Nah, jadi ini adalah dasar dari program untuk nantinya diimplementasikan ke mungkin bisa ke pabrik ini atau juga bisa di program-program lainnya ya, yang menggunakan perulangan. Oke, kita akan mulai dengan perulangan yang pertama. Jadi dalam bahasa pemrograman C# ya, ini ada sintaks ya. Sintaks ini menggunakan while ya, menggunakan while. Jadi while ini susunannya bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada oke. Nah, di sini ada integer a ya. Di sini ada variabelnya. Kemudian di variabel ini kita bisa isi angka 1, kemudian di sini ada while ya. Ada while, kemudian di sini ada kondisi. Nah, ini adalah kondisi yang akan dilakukan berulang. Jadi ini programnya masih sederhana ya, masih sederhana. Di sini kita akan membuat deret angka. Jadi tujuan program ini membuat deret angka 1 sampai 10. Oke. Nah, bagaimana cara kerja dari sintaks ini? Jadi pada saat sintaks pertama, baris pertama itu dijalankan, maka di sini akan membuat variabel dengan nama A ya. Kemudian tipe datanya integer. Integer ini untuk angka. Nah, nanti di dalam memori ini ada blok ya, blok ya. Di sini yang kita gunakan untuk menyimpan variabel A. Nah, itu kita isi dengan angka 1. Oke. Nah, setelah kita punya variabel A dengan angka 1, kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke while ya, masuk ke while, kemudian di sini ada kondisi. Nah, yang pertama kali diperiksa adalah kondisi ini ya, apakah A itu kurang sama dengan 10? Ya, 1 ini ya, di sini 1 yang pertama, ini kurang dari 10, maka dia akan menjalankan ya perintah yang ada di dalam kurung kurawal ini. Nah, nanti akan menjalankan konsol write A ya, A-nya tadi 1. Jadi dia akan menampilkan write ini kan artinya menulis ya. Kemudian dia akan menampilkan di dalam outputnya nanti akan muncul angka 1, kemudian A sama dengan A tambah 1 ya, tadi A nya 1, kemudian ditambah 1 maka menjadi 2 ya, ini menjadi 2. Nah, A nya ini menjadi 2, kemudian dia akan kembali lagi ke atas, jadi seperti ini ya, dia akan kembali lagi ke atas, kemudian dia akan memeriksa kembali apakah 2 itu kurang dari sama dengan 10. Nah, ini menghasilkan true ya, nilai true. Kemudian dia akan menjalankan kembali konsol write A, maka outputnya jadi 2. Kemudian A sama dengan A tambah 1, tadinya 2 ya, ditambah 1 menjadi 3. Nah, di sini akan berubah menjadi 3. Oke, kemudian selanjutnya dia akan kembali lagi ya ke atas, kemudian dia akan cek kembali
Nah, ini masih benar ya. Nah, ini akan berulang sampai A-nya bernilai 10. Jadi di sini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9 sampai situ 10 ya. Kemudian 10 dicek ya. 10 itu kurang dari 9, 10 maka nilainya true. Oke, kemudian dituliskan angka 10 ya. Di sini kita bisa lihat outputnya. Kemudian ditambahkan satu lagi, maka sekarang variabel A itu angkanya adalah 11. Oke, dia kembali lagi ke while. Kemudian dicek 11, apakah 11 ini kurang dari sama dengan 10? Jawabannya adalah false. Ya, jadi tidak benar ya, tidak benar. 11 ini itu bukan kurang dari sama dengan tapi lebih dari. Nah, pada saat salah, maka perintah ini itu tidak akan dijalankan lagi. Perulangannya berhenti. Ya, jadi itulah cara kerja dari while ya, perulangan menggunakan while. Nah, kalian bisa coba mengimplementasikan coding ini di .NET Vidal ya. Jadi kalian bisa gunakan .NET Vidal. Buka di .NET Vidal ini ya. Nah, kita ketikkan ina, kemudian di situ A sama dengan 1 ya. Kemudian while A kurang dari sama dengan 10 yang ke awal. Nah, kemudian write A ya, kemudian A sama dengan A tambah 1. Oke, kita jalankan. Nah, dia akan membuat angka 1 sampai 10. Nah, misalnya kita coba nih ya, kita coba lagi menggunakan 1000. Oke, kita running. Nah, namanya mesin ya, mau dibuat perulangan sebanyak 1000 kali, ya ini nggak masalah. Jadi dia tidak akan mengeluh ya. Jadi inilah kelebihan dari mesin ya. Dia bisa mengerjakan kerjaan yang berulang ya. Nah, nanti ini bisa dikembangkan lagi. Kalau misalnya kita ingin membuat deret angkanya itu menjadi loncat loncat dua dua ya. Jadi tinggal kita ganti saja di sini A sama dengan A tambah 2. Kita running, kita lihat ya. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Hasilnya ini kita lihat. Nah, ini berarti menentukan bagaimana dia lompatannya ya, atau penambahannya. Nah, bisa juga dibalik dari 10 menjadi ke 1, maka di sini menjadi lebih besar dari, kemudian ini dikurangi, jadinya dikurangi 1. Nah, ini terbalik seperti ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa mencoba membuat deret angka seperti ini ya. 5, 7, 9, 11, sampai 27. Kalian juga bisa latihan juga membuat deret angka seperti ini, 100. Ini maksudnya titik-titik ini berarti ada nilai 75, ya, kemudian ada 70, terus sampai ke 0, kemudian juga ini soal selanjutnya, ya. Nah, kalian coba buat deret angka ini menggunakan while tadi. Untuk hari ini ya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jika ada yang ditanyakan kalian bisa WA ke saya atau bisa lewat Edmodo ya. Saya akhiri saja pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.